Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu dalam pembelajaran fikih pada materi sujud sahwi. Ya benar, sujud sahwi. Nah, pertama-tama ibu akan mengabsen kalian dulu sebelum kita memulai pembelajaran ini. Oke, kita absen dulu ya. Absen pertama Muhammad Naufal. Iya. Muhammad Rijaldi. Ya, iya. M Taufik. Udah, dia kemana? Oh, sakit. Muhammad Aldo Presatyo. Hadir. Rizky Saputra. Oh, hadir. Melda. Hadir. Hopipah. Hadir. Listiana Sapitri. Izin. Kemana? Oh, iya. Siti Nafisa. Hadir. Widya Sukma Wulandari. Hadir. Nah, akhirnya sudah selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita berdoa dulu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, sekarang kita memulai pelajaran kita dengan mengingat. Siapa yang tahu apa itu sujud sahwi? Sudah pernah dengar kata sujud sahwi? Melda, tahu itu apa sujud sahwi? Saya, Bu. Ya. Sujud yang dilakukan jika tertinggal sesuatu dalam sholat. Ya, benar. Sujud sahwi itu dilakukan apabila sesuatu tertinggal dalam sholat, seperti rakaat sholat, ragu-ragu dalam sholat, dan tertinggal kunut dan sebagainya. Maka dilakukanlah sujud sahwi untuk mengganti sesuatu yang tertinggal atau kelupaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu sujud sahwi. Nah, di sini sudah dijelaskan pengertian sujud sahwi, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, sujud sahwi menurut bahasa adalah menurut bahasa sujud sahwi diartikan sebagai lupa. Nah, menurut terjemah dari Sara, sujud sahwi itu adalah dua sujud yang dilakukan sebelum salam. Oke. Sedangkan menurut istilah, sujud sahwi dapat diartikan adalah sujud yang ketika seseorang lupa sesuatu rukun ataupun sunnah ketika ia sholat, maka lakukanlah dua kali sujud sebelum salam. Itu yang dapat diartikan sebagai sujud sahwi.
selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang bersangkutan dengan sujud sahwi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholat salatan am arba'an fayatrihis syaka ala mas taifata thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallama fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman la arba'ika natan taragiman li syaitanin." Yang artinya, yang arti hadis tadi adalah apabila kalian ragu dalam sholat dan tidak mengetahui pasti beberapa rakaat dia sholat, 3 atau 4, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian lakukanlah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujud telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ia ternyata sholatnya 4 rakaat, maka sujud itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kandungan dari hadis ini menjelaskan tentang apabila ada keraguan dalam sholat, maka lakukanlah sujud sahwi. Kita lanjutkan sebab-sebab sujud sahwi. Sebab dilakukannya sujud sahwi itu ada 3 macam, yaitu atau lebih. Di sini ibu menjelaskan 3 macam, yaitu sebab berlebihan rakaat sholat. Di sini apabila seseorang yang melakukan sholat merasa berlebihan rakaat sholatnya, maka sebelum salam maka lakukanlah 2 kali sujud sebelum salam, yaitu yang dinamakan sujud sahwi. Kedua, salam sebelum sempurna sholat. Jadi seseorang yang merasa belum sempurna sholatnya atau ketinggalan ataupun sebagaimana itu, maka lakukanlah sujud sahwi untuk menyempurnakan sholatnya. Terakhir, lupa membaca tasyahud awal atau pertama. Kerap kita lupa dalam membaca tasyahud awal. Tasyahud awal merupakan rukun dalam sholat. Maka untuk menyempurnakan sholatnya, maka lakukanlah sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud sebelum salam. Dan selanjutnya, yaitu pembahasan terakhir, ibu akan menjelaskan tentang tata cara sujud sahwi. Terkait dengan sujud sahwi, ada perbedaan pendapat oleh ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi dilakukan sebelum, dan ada pula yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Namun pada intinya, jika sholat perlu diperbaiki karena ada kekurangan, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Hendaklah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ya. Hendaklah sujud sahwi dilakukan sebelum salam ya anak-anak. Mengerti? Oke, mengerti. Langsung saja kita ke pembahasan tata cara sujud sahwi. Pertama, jika terjadi adalah kelebihan dalam sholat. Dalam rakaat sholat Jumat misalnya, maka sujud sahwi hendaknya dilakukan setelah sholat. Yang kedua, jika yang terjadi adalah tidak dikerjakan tasyahud awal yang ibu jelaskan tadi, tidak adanya tasyahud awal, maka digantinya dengan sebelum salam. Intinya kalau misalnya tertinggalnya kelupaan nih membaca tasyahud awal, maka gantilah sujud sahwi dengan sebelum salam, dua kali sujud sebelum salam. Ya, benar. Ketiga,
apabila terlanjur mengucapkan salam, maka sudah terlanjur nih mengucapkan salam, maka sujud itu dilakukan setelah salam. Nah, kalau kita tuh sudah ingat itu, kalau tertinggal misalnya rakaat, ingatnya setelah salam, maka lakukanlah sujud sahwi itu sesudah salam. Ibu, saya Siti Nafisa. Iya. Saya ingin bertanya, apakah ada bacaan khusus untuk sujud sahwi? Oke, untuk jawaban Siti Nafisa tentang bacaan sujud sahwi, ini tidak ada khususnya. Kita bisa membaca sujud sahwi sebagaimana sujud yang sujud biasa. Dan lebih afdolnya kita membaca dengan subhana man la yanamu wa la yasnu. Terima kasih, itu saja dari Ibu. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Kalau misalnya ada ditanyakan, tanyakan saja ya anak-anak. Nah, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Nah, dengan penjelasan sujud sahwi tadi, semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya penjelasan ini dapat membuat kita semakin berhati-hati, lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.